Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan sedikit menjelaskan materi perkuliahan kita tentang K3 keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, sebelum kita masuk di definisi atau pengertian tentang apa itu K3, sedikit kita akan mendengarkan atau melihat tentang makna dari logo K3. Ya, lambang K3 bentuknya lambang berupa palang berwarna hijau dengan roda bergerigi 11 dengan warna dasar putih. Arti dari tanda palang ini yaitu bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Terus makna roda gigi bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Makna dari warna putih artinya bersih dan suci. Warna hijau selamat, sehat, dan sejahtera. Sedangkan 11 gerigi roda itu merupakan 11 dari bab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Ya, pengertian ketiga di sini ada dua. Yang pertama filosofi, yang kedua keilmuan. Nah, secara filosofi, pengertian ketiga merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun dan rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Secara keilmuan, pengertian ketiga yaitu semua ilmu yang menerapkannya atau penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Dasar hukum penerapan K3 di tempat kerja itu ada beberapa dasar hukumnya. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, terdiri dari 3 poin. Yang pertama, tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha, adanya tenaga kerja yang bekerja di sana, terus bahaya kerja di tempat itu. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen K3. Setiap perusahaan yang memperkerjakan 100 tenaga kerja atau lebih dan atau yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan penyakit akibat kerja. Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3. Di sini antaranya tempat kerja di mana pengusaha atau pengurus mempekerjakan 100 orang atau lebih. Tempat kerja juga di mana pengusaha mempekerjakan kurang dari 100 orang tetapi menggunakan bahan atau proses dan instalasi yang memiliki risiko besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan, bahkan pencemaran radioaktif. Ya, tujuan ketiga berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang pertama itu melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Insiden K3 bisa berupa kecelakaan atau hampir celaka. Pengertian insiden K3 yaitu kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan di mana bisa dapat cedera, bisa mendapat penyakit akibat kerja, terus kematian dan juga bisa termasuk insiden keadaan darurat. Kecelakaan kerja di sini merupakan suatu insiden yang menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja maupun kematian. Nah, hampir celaka merupakan insiden yang tidak menyebabkan cedera, tetapi dapat menyebabkan penyakit akibat kerja, terus bahkan menimbulkan kematian.
Nah, piramida kecelakaan kerja digambarkan sebagai berikut. Bila mana piramida kecelakaan kita gambarkan sebagai suatu bangunan, maka lantai dasar dari piramida tersebut adalah 600 sumber bahaya. Lalu 600 sumber bahaya kejadian nyaris celaka. Lalu di lantai kedua, 30 kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan alat yang mengakibatkan kerusakan alat. Terus lantai ketiga itu ada poin 10 di mana kecelakaan ringan, terus dan lantai teratas adalah satu kecelakaan fatal. Nah, pola perbandingannya ini adalah 1:30, 1:10 banding 30 dan banding 600. Nah, piramida kecelakaan kerja tersebut menggambarkan bahwa guna mencegah kecelakaan fatal di tempat kerja, maka harus terdapat upaya untuk menghilangkan atau mengurangi kejadian-kejadian hampir celaka di tempat kerja, sehingga probabilitas menuju kejadian kecelakaan fatal dan kejadian-kejadian lain sebelum menuju adanya satu kejadian fatal dapat dikurangi bahkan tidak ada. Nah, penyebab kecelakaan kerja di sini yaitu ada penyebab dasarnya, ya kurangnya produktivitas aturan, kurangnya sarana, kurangnya kesadaran, dan kurangnya kepatuhan. Terus penyebab tidak langsung yaitu pekerjaan, terus faktor pribadi. Penyebab langsung tindakan yang tidak aman dan kondisi yang tidak aman. Kecelakaan kerja, kontak dengan bahaya, terus kegagalan fungsi. Di sini dapat menimbulkan kerugian bagi manusia, itu dapat menimbulkan cedera, keracunan, cacat, bahkan kematian. Pada mesin terjadi kerusakan mesin dan alat, terus pada material tercemar, rusak, dan bahkan produk gagal. Pada lingkungan tercemar, rusak, dan bencana alam. Nah, kecelakaan kerja digambarkan dengan teori gunung es kecelakaan kerja, di mana kecelakaan kerja diilustrasikan sebagaimana gunung es di permukaan laut, di mana es yang terlihat di permukaan laut lebih kecil daripada ukuran es. Sesungguhnya secara keseluruhan begitu pula kerugian pada kecelakaan kerja. Kerugian yang tampak atau terlihat lebih kecil daripada kerugian keseluruhan. Dalam hal ini, kerugian yang tampak ialah terkait dengan biaya langsung untuk penanganan atau perawatan, bahkan pengobatan korban kecelakaan kerja tanpa memperhatikan kerugian-kerugian lainnya yang bisa jadi berlipat-lipat jumlahnya daripada biaya langsung untuk korban kecelakaan kerja. Nah, kerugian kecelakaan kerja yang sesungguhnya ialah jumlah kerugian untuk korban kecelakaan kerja ditambah dengan kerugian-kerugian lainnya, material, non-material yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja tersebut. Kerugian-kerugian biaya-biaya tersebut antara lain, yang pertama biaya langsung kerugian kecelakaan kerja. Di sini poinnya biaya pengobatan dan perawatan korban kecelakaan kerja, biaya kompensasi yang tidak diasuransikan. Terus biaya tidak langsung, kerusakan bangunan, kerusakan alat dan mesin, kerusakan produk dan bahan material, gangguan dan terhentinya produksi, biaya administrasi dan pengeluaran sarana dan prasarana secara darurat. Terus sewa mesin sementara, waktu untuk investigasi itu, pembayaran gaji untuk waktu hilang, terus biaya perekrutan dan pelatihan, biaya lembur, terus biaya ekstra pengawasan, waktu untuk administrasi, penurunan kemampuan tenaga kerja yang kembali karena cedera, terus kerugian bisnis dan bahkan nama baik. Nah, upaya pencegahan kecelakaan kerja yang pertama identifikasi, pembinaan dan pengawasan, dan sistem manajemen. Identifikasi pengendalian bahaya di tempat kerja ini seperti pemantauan kondisi tidak aman, terus pemantauan tindakan yang tidak aman. Pembinaan dan pengawasan dilakukan pelatihan dan pendidikan, konseling dan konsultasi, terus pengembangan sumber daya. Sistem manajemen di sini prosedur dan aturan, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan bahkan pemberian sanksi ketika aturan-aturan tersebut dilanggar. Ya, bahaya ketiga adalah semua sumber situasi ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera
atau penyakit akibat kerja. Sumbernya di sini bisa berupa dari sumber manusia, mesin, material, metode, bahkan lingkungan. Jenisnya berupa tindakan dan kondisi. Faktor bahaya ketiga, yang pertama faktor biologi, kimia, fisik, biomekanik, psikologis, dan sosial. Nah, risiko ketiga, pengertian dari risiko ketiga adalah potensi kerugian yang bisa diakibatkan apabila terdapat kontak dengan suatu bahaya. Contoh, luka bakar, patah tulang, kram, atau asbestosis dan sebagainya. Masih ada contoh lagi yang lain yang bisa dijadikan sebagai resiko atau potensi kerugian yang bisa menimbulkan potensi yang bisa menimbulkan risiko ketiga. Terus di sini penilaian dan kategori di sini merupakan perkalian antara nilai frekuensi dengan nilai keparahan suatu resiko. Kita lihat di kotak-kotak ini frekuensi dan keparahan. Contoh, sangat sering. Ketika frekuensinya sangat sering, terus tingkat keparahannya sangat ringan, dikategorikan sedang, perlu tindakan langsung. Terus ketika sangat sering, frekuensinya sangat sering, keparahannya ringan, dikategorikan tinggi sehingga perlu perencanaan pengendalian. Begitu juga dengan sangat sering frekuensinya, terus keparahannya sedang, itu bisa dikategorikan tinggi, perlu juga perencanaan pengendalian. Nah, sangat sering frekuensinya, terus keparahannya berat, dia akan dikategorikan ekstrim atau perlu perhatian manajemen di atas. Begitupun selanjutnya sangat sering frekuensinya, terus keparahan sangat berat, dia kategorikan tingkat ekstrim atau perlu perhatian manajemen atas. Ya, pengendalian resiko ini ada menurut hierarki pengendalian resiko dan bahaya, ada eliminasi, substitusi, perancangan, administrasi, dan alat pelindungan diri. Terus eliminasi di sini seperti mendesain ulang pekerjaan atau mengganti material atau bahan sehingga bahaya dapat dihilangkan atau dieliminasi. Substitusi di sini adalah mengganti dengan metode yang lebih aman atau material yang tingkat bahayanya lebih rendah. Terus perancangan atau rekayasa teknik, yaitu melakukan modifikasi teknologi peralatan guna menghindari terjadinya kecelakaan. Pengendalian administrasi, yaitu mengendalikan melalui pelaksanaan prosedur untuk bekerja secara aman. Penggunaan alat pelindung diri adalah pelindungan alat pelindung diri yang memenuhi standar dan harus dipakai oleh pekerja pada semua pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Ya, di sini harus diterapkan budaya 5R, yang mana budaya 5R itu yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Nah, pengertian dari 5R ini adalah cara atau metode untuk mengatur, mengelola, mengorganisir tempat kerja menjadi tempat kerja yang lebih baik secara berkelanjutannya. Tujuannya meningkatkan efisiensi dan kualitas tempat kerja. Manfaatnya produktivitas meningkat karena pengaturan tempat kerja yang lebih efisien. Terus kenyamanan karena tempat kerja selalu bersih dan luas. Mengurangi bahaya di tempat kerja karena kualitas tempat kerja lebih bagus dan baik. Menambah atau menghemat karena menghilangkan pemborosan di tempat kerja. Langkah-langkah penerapan 5R. Yang pertama, ringkas, memilah barang yang diperlukan dan tidak diperlukan. Terus memilah barang yang sudah rusak dan barang yang masih dapat digunakan. Memilah barang yang harus dibuang atau tidak. Memilah barang yang sering digunakan atau jarang penggunaannya. Rapi, menata, mengurutkan peralatan barang berdasarkan alur proses kerja. Menata, mengurutkan peralatan atau barang berdasarkan keseringan penggunaannya, keseragaman fungsi, dan batas waktu. Pengaturan tanda visual supaya peralatan atau barang mudah ditemukan nanti ketika dicari.
Terus resik, membersihkan tempat kerja dari semua kotoran, debu dan sampah, menyediakan sarana dan prasarana kebersihan di tempat kerja, meminimalisir sumber-sumber sampah dan kotoran, memperbaharui atau memperbaiki tempat kerja yang sudah usang atau rusak atau peremajaan. Terus rawat, mempertahankan 3 kondisi di atas dari waktu ke waktu seperti ringkas, rapi, dan resik. Rajin mendisiplinkan diri untuk melakukan 4 hal di atas seperti ringkas, rapi, resik, dan rawat. Nah, makna rambut di tempat kerja ada beberapa ini, silakan dilihat saja. Ini label kemasan bahan beracun dan bahan berbahaya atau B3 ini. Ya, label transportasi bahan beracun dan berbahaya. Mungkin kalian sering lihat ini di mobil-mobil yang pengangkut bahan bakar ya. Ya, makna label dan warna perpipaan. Lihat saja. Tanda dan makna papan informasi di tempat kerja. Nah, ini tanda dan keselamatan. Di sini ada berupa gambar dan teks. Di sini petunjuk ketiga, terus informasi berupa teks dan gambar juga. Perhatian warna kuning, terus untuk tempat umum warna hitam, radioaktif itu warna kuning tulisan merah, terus peringatan itu warna merah tulisan putih ya, itu informasi. Ya, tanda dan makna warna dan label di tempat kerja ada beberapa ini. Batas area kerja, batas jalur, produk jadi sarana umum, bahan baku, ya, zona berbahaya. Kita lihat, perhatikan contoh dokumentasi penerapan 5R di tempat kerja. Nah, ini contoh dokumentasi penerapan 5R tadi yang sudah kita jelaskan. Loto, lock up, dan talk out, pengertian suatu prosedur yang menjamin mesin atau alat berbahaya secara tepat telah dimatikan dan tidak akan menyala kembali selama pekerjaan berbahaya ataupun pekerjaan perbaikan dan perawatan berlangsung sampai dengan pekerjaan tersebut berakhir. Nah, prosedur umumnya mengidentifikasi sumber energi, mengisolasi dan mematikan sumber energi, mengunci dan memberi tanda bahaya pada sumber energi, mematikan keefektifan isolasi sumber energi. Izin pekerjaan bahaya atau resiko tinggi. Yang pertama, izin kerja diperlukan untuk pekerjaan non rutin yang mengandung bahaya atau resiko tinggi di tempat kerja. Yang kedua, izin kerja bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan atau kondisi lokasinya aman untuk dilangsungkannya pekerjaan berbahaya atau resiko tinggi. Pengurusan izin kerja dilaksanakan oleh tenaga yang bersangkutan dengan petugas K3 perusahaan. Terus pekerjaan di sini panas, pengelasan lebih rendah, ketinggian, konstruksi, perbaikan di ketinggian di atas 2 meter, listrik arus besar, galian, penggunaan berat, perbaikan tangki, perbaikan perpipaan dan ruang terbatas. Nah, alat pelindung diri atau APD ini kurang lebih hampir sama juga ya, alat pelindung diri, tetapi masing-masing punya ciri khas dan modelnya. Kelengkapan wajib yang digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan tenaga kerja itu sendiri maupun orang lain di tempat kerja. Ada pelindung kepala, pelindung mata dan muka, pelindung pendengaran, pelindung pernafasan, pelindung tangan, pelindung kaki, pelindung agar tidak terjatuh, terutama yang orang yang kerja di bangunan ini ya. Terus perlindungan tubuh, pelampung, rompi nyata, sabut keselamatan yang dipakai biasa kalau seseorang membawa kendaraan mobil ya. Jas hujan ini juga sudah dikatakan APD. Penyakit akibat kerja topak. Nah,
Pengertian dari PAK ini adalah gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan dan atau diperparah karena aktivitas kerja atau kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan. Contoh, antraks, silikosis, asbestosis, low back pain, white finger syndrome dan sebagainya. Faktor penyebabnya di sini bisa berupa biologi, kimia, fisik, biomekanik dan psikologis. Pencegahannya itu yaitu pemeriksaan kesehatan secara berkala, pemeriksaan kesehatan secara khusus, pelayanan kesehatan dan penyediaan sarana dan prasarana. Nah, kesehatan kerja menurut sumber dari ILO, WHO, Komite tahun 1995, pengertian kesehatan kerja yaitu penyelenggaraan dan pemeliharaan derajat yang setinggi-tingginya dari kesehatan fisik, mental, dan sosial dari tenaga kerja pada semua pekerjaan. Pencegahan gangguan kesehatan pada tenaga kerja yang disebabkan oleh kondisi kerjanya, perlindungan tenaga kerja dari risiko akibat faktor-faktor yang mengganggu kesehatannya, penempatan dan pemeliharaan tenaga kerja dalam suatu lingkungan kerja yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikologisnya, dan sebagai kesimpulannya merupakan penyesuaian pekerjaan kepada manusia dan manusia kepada pekerjaannya. Lanjut, kesehatan kerja mempunyai dasar hukum, undang-undang, peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terus keputusan Menteri Tenaga Kerja. Ini bisa dibaca saja ya. Nah, kesehatan kerja meliputi ruang lingkupnya yaitu penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja berupa sarana, tenaga dokter, organisasi, terus pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kerja tenaga kerja pada awal, berkala, khusus, purna bakti, terus penyelenggaraan P3K, petugas P3K, kotak P3K dan isi kotak P3K. Pelaksanaan gizi kerja yaitu berupa pemeriksaan gizi dan makanan tenaga kerja, terus pelaksanaan pemeriksaan syarat ergonomi, terus pelaksanaan pelaporan atau pelayanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan penyakit akibat kerja. Tanggap darurat. Di sini tanggap darurat diartikan sebagai suatu keadaan yang tidak diduga yang memerlukan penanggulangan segera mungkin supaya tidak terjadi kecelakaan. Ruang lingkupnya kebakaran yang gagal dipadamkan, terus peledakan, kebocoran gas, keracunan, bencana alam, perampokan, ancaman bom, demonstrasi maupun huru-hara. Pelaksanaan tanggap darurat secara umum, matikan dan hentikan seluruh proses mesin aktivitas produksi kerja. Segera menuju titik evakuasi dengan ada gangguan. Ya, kita lanjut. Segera menuju titik evakuasi dengan mengikuti jalur evakuasi darurat. Selamatkan aset yang memungkinkan untuk diselamatkan. Tetap tenang dan cepat bertindak. Informasikan kepada petugas tanggap darurat apabila ada rekan yang masih tertinggal atau terperangkap bahkan terluka. Tetap di area aman hingga ada instruksi lanjutan dari petugas yang berwenang. Api dan kebakaran. Nah, pengertian api adalah suatu reaksi kimia atau oksidasi cepat yang terbentuk dari 3 unsur, yaitu unsur panas, oksigen, dan bahan mudah terbakar yang menghasilkan panas dan cahaya. Pengertian kebakaran, nyala api baik kecil maupun besar pada tempat, situasi, dan waktu yang tidak dikehendaki, yang bersifat dapat merugikan, dan pada umumnya sulit dikendalikan. Nah, tahap-tahap kebakaran yang pertama muncul, tumbuh, puncak, reda dan padam. Muncul yaitu reaksi 3 unsur api. Yang pertama tadi itu panas, oksigen, terus dengan apa lagi tadi ya, mudah terbakar. Tumbuh, api membakar
Oh ya, tunggu dulu, kita lanjut di muncul. Reaksi 3 unsur api padam dan sendirinya apabila tidak dapat mencapai tahap selanjutnya. Menemukan tindakan pemadam penyelamatan diri. Tumbuh apabila kebakaran bahkan mudah terbakar sehingga panas meningkat. Dapat terjadi flash shower atau ikut menyalakan bahan mudah terbakar di sekitar api karena panas. Berpotensi menimbulkan korban. Terus puncak, semua bahan mudah terbakar atau menyala. Nyala api paling panas dan paling berbahaya bagi siapa saja yang terperangkap di dalamnya. Reda atau padam, tahap kebakaran yang memakan waktu paling lama. Penurunan kadar O2 atau bahan mudah terbakar secara signifikan yang menyebabkan padamnya api. Terdapatnya bahan mudah terbakar dan belum menyala berpotensi menimbulkan nyala api baru. Berpotensi menimbulkan backdraft, ledakan yang terjadi akibat masuknya pasokan O2 secara tiba-tiba dari kebakaran ruang tertutup yang dibuka saat kebakaran berlangsung. Metode pemadaman api yaitu pendinginan, isolasi, dilusi, pemisahan, dan pemutusan. Metode pendinginan menghilangkan unsur panas menggunakan bahan dasar air. Terus isolasi menutup permukaan benda yang terbakar untuk menghalangi unsur O2 menyalakan api menggunakan media serbuk atau busa. Terus dilusi meniupkan gas iner atau menghalangi unsur O2 menyalakan api menggunakan media gas CO2. Pemisahan, misalkan bahan mudah terbakar dari unsur api, pemindahan bahan-bahan yang mudah terbakar jauh dari jangkauan api. Pemutusan, memutuskan rantai reaksi api dengan menggunakan bahan tertentu untuk mengikat radikal bebas memicu rantai reaksi api. Menggunakan bahan dasar, halon. Penggunaan halon sekarang dilarang karena menimbulkan efek rumah kaca. Nah, klasifikasi kebakaran. Kelas kebakaran padat non-logam, media pemadamannya memakai uap, memakai air, serbuk kimia, bahkan busa. Terus gas uap atau cairan, alat media pemadamannya serbuk kimia, CO2 dan busa. Terus kebakaran aliran listrik, serbuk media pemadamannya memakai serbuk kimia, CO2, uap air. Terus logam, serbuk kimia, sodium klorida, graf dan sebagainya. Bahan radioaktif belum diketahui secara spesifik alat yang akan digunakan untuk menjadi pemadam kebakarannya. Terus bahan masakan bisa berupa cairan kimia, serbuk kimia, dan CO2. Nah, ini adalah salah satu contoh atau gambar APAR, alat pemadam api ringan. Nah, alat yang ringan serta APAR adalah alat yang ringan serta mudah dilayani untuk satu orang untuk memadamkan api pada mula terjadi kebakaran. Di sini ada keterangan-keterangan bagian-bagian APAR yaitu tuas, pin, manometer, selang dengan corong atau nozzle. Petunjuk penggunaannya yaitu tarik pin pengunci atau tuas, arahkan selang ke pusat api, tekan tuas pegangan tabung pemadam, sapukan secara merata. Terus jenis-jenis tabung pemadam api di sini kamu bisa baca sendiri. Hidran. Nah, ini sering dipakai pada kebakaran-kebakaran yang besar sekali. Hidran digunakan untuk mengatasi kebakaran besar dengan sistem berupa kerang air dengan tekanan air yang tinggi. Penggunaan hidran sebagai pemadaman kebakaran harus memastikan bahwa aliran listrik itu dimatikan supaya tidak membahayakan petugas pemadam. Nah, kewajiban pengusaha atau pengurus menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 14 yang pertama menulis dan memasang semua syarat keselamatan kerja yang wajib pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai, pengawas atau ahli ketiga di tempat kerja yang dipimpinnya. Terus memasang semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan, semua bahan pemindahan lainnya pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai, pengawas atau ahli ketiga di tempat kerja yang dipimpinnya. Menyediakan alat pelindungan diri atau APD yang wajib pada tenaga kerja yang dipimpin maupun orang lain yang memasuki tempat kerja disertai petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut pegawai pengawasan atau ahli ketiga di tempat kerja yang dipimpinnya. Kewajiban tenaga kerja
ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kesehatan Kerja pada pasal 12. Yang pertama, memberi keterangan yang benar apabila diminta pegawai, pengawas atau keselamatan kerja menggunakan alat pelindung diri yang diwajibkan, memenuhi dan menaati semua syarat-syarat K3 yang telah diwajibkan, meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat-syarat K3 yang diwajibkan, menyatakan keberatan kerja di mana syarat K3 dan APD yang diwajibkan diragukan oleh kecuali dalam hal khusus ditentukan oleh pegawai pengawas dalam batas yang tidak dipertanggungjawabkan. Nah, syarat dasar K3 ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pada pasal 3, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, mencegah dan mengurangi atau memadamkan kebakaran, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, memberi jalur evakuasi keadaan darurat, memberi P3K, memberi APD pada tenaga kerja, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyebaran suhu, kelembaban debu, kotoran dan asap, kebisingan, terus mencegah dan mengendalikan penyakit akibat kerja dan keracunan, penerangan yang cukup dan sesuai. Nah, syarat-syarat ketiga ada pada pasal 3. Oke, masih lanjutannya, syarat-syarat ketiga, suhu dan kelembaban udara yang baik, menyediakan ventilasi yang cukup, memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban, keserasian tenaga kerja, peralatan, lingkungan, dan cara proses kerja, mengamankan dan memperlancar pengangkutan manusia, binatang, tanaman, dan barang, mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan, mengamankan dan memperlancar bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang, mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya, dan menyempurnakan keselamatan pekerjaan yang risikonya bertambah tinggi. Oke, demikian sedikit penjelasan Ibu tentang konsep dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Semoga mahasiswa dapat memahami tentang teori atau konsep dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Terus mahasiswa dapat mengidentifikasi tentang penyakit akibat kerja. Baiklah, sekian dulu penjelasan materi Ibu untuk hari ini. Jadi saya anggap untuk pertemuan pertama ini sudah selesai. Selanjutnya tugas Ibu yang telah Ibu berikan silahkan kalian kerjakan. Nanti kita diskusikan dan presentasikan di aplikasi Zoom atau di FB secara live. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.